samping quality time juga, kita juga cukup banyak juga chat time. Jadi untuk bercakap, apalagi kita juga jarang-jarang bertemu. Hal yang menarik dari tema retreat kita ini bagi saya adalah membangkitkan rasa kagum sebagai alter Kristus. Di samping kita diberikan refleksi, tetapi juga ada cukup menonjol pengetahuan, yakni diberikan kepada kita tokoh kita, Elia, Maria, dan tentu teologi salib. Diberikan juga kepada kita madah Maria yang sering kita nyanyikan, tapi kita kurang paham bagaimana itu asal usulnya. Jadi luar biasa kita diperkaya dengan kehadiran konfrater, tetapi juga dengan penyegaran dan pengetahuan yang baru. Kemarin di ruang makan, saya, Pastor Mangapul, dan juga ada Pastor Tinto, tiba-tiba ada kesimpulan bahwa Pastor Tinto mengatakan bahwa ordo yang memiliki paling banyak orang kudus itu adalah Ordo Karmel. Lalu saya klarifikasi sama Pastor Tinto, benarnya itu? Iya, Ordo Karmel dibandingkan dengan ordo yang lain. Dalam hati saya, tentu saya bangga sekali. Sebenarnya kita ini menurut jenderal yang pernah saya dengar tidak termasuk dalam ordo yang besar. Tapi kita menjadi, katakanlah, yang memproduksi orang kudus yang paling besar. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Lalu Mangapul memberikan penjelasan. Karena kita memiliki Maria dan Nabi Elia. Jadi ada benarnya. Lalu Pastor Tinto mengatakan, ya orang lain juga memiliki Nabi dan Elia. Lalu Pastor Mangapul mengatakan, iya, tapi kita lain, kita memiliki, hanya kita yang disebut dengan Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Luar biasa. Konfrater, saya mau sedikit sharing pribadi saya. Memang kalau saya lihat sejak saya masuk ke Karmel, memang saya perhatikan banyak memang di Karmel itu orang-orang yang hebat ya, dalam arti sebenarnya. Kita tidak perlu menunjuk orang, tapi kita tahu. Dan hal yang menarik dari konfrater kita itu adalah, ada juga konfrater kita itu memang yang gampang didekati, tapi juga memang ada juga yang tidak selalu mudah untuk didekati. Dan kita bersyukur juga dalam ordo secara keseluruhan, seperti juga disebut kemarin mantan-mantan jenderal kita, Kilian, juga jenderal kita yang dari Belanda yang masih sangat muda. Memang ordo kita banyak dianugerahkan Tuhan dengan orang-orang besar. Dari mana itu semua? Saya sangat setuju juga bahwa yang dikatakan Pastor Mangapul pasti memang juga tidak terlepas karena kita memiliki ini tadi, dua tokoh tadi ini. Tapi akhirnya saya juga berpikir pastilah juga ditentukan oleh orang yang masuk ke dalam Karmel itu. Nah, jadi dalam bacaan pertama tadi bagus sekali bahwa diberikan nasihat. Nasihat itu pertama-tama kepada para rasul, bahwa sebenarnya para rasul itu pada mulanya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Lalu saya bandingkan dengan diri saya, memang ketika dipanggil, ya tidak ada apa-apanya, tidak ada keistimewaannya dibandingkan dengan seusia saya misalnya seperti itu. Biasa saja begitu. Tapi Karmel mengubah. Dan tanpa kita merasa sombong seperti dalam baca pertama tadi, bahwa sesudah kita di Karmel banyak talenta yang sudah kita peroleh. Saya dengan melihat para konfrater ini senang sekali. Sini kita kan sungguh-sungguh nasionalis. Ada dari sini, ada dari Jawa,
ada dari Flores dan lain-lain sebagainya. Ada Jeffrey lagi yang memberikan warna yang khusus. Kalau ditanya, siapa yang memiliki 5 talenta? Siapa yang memiliki 2 talenta? Siapa yang memiliki 1 talenta? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan yang bersangkutan. Saya merenungkan bahwa Tuhan itu tidak marah kepada hamba itu karena diberikan 1 talenta. Dan ada tadi digariskan bahwa masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuannya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Apa kesalahan dari hamba itu yang menerima 1 talenta? Mungkin dia sedikit minder karena diberikan hanya 1, tapi andaikan dia mungkin mengusahakan dan memperoleh 1, pas tuannya juga tidak marah. Tapi yang membuat tuannya marah adalah karena di samping menuduh tuannya bahwa dia memanen di tempat dia tidak menanam, tidak menabur, lalu dia mengubur talenta yang dia peroleh dan tidak menghasilkan. Disinilah hamba itu menjadi marah. Maka orang yang memiliki banyak akan diberikan, sedangkan orang yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Saudaraku terkasih, kita senang, bahagia, pasti juga kepada kita melalui gereja, melalui Karmel, pasti juga sudah diberikan banyak talenta. Tidak menjadi persoalan, menurut saya tadi, tidak menjadi persoalan siapa yang diberi 5, siapa yang diberi 2. Yang menjadi persoalan adalah ketika talenta itu tidak dikembangkan. Kita semua sudah menjadi imam, menjadi karmelit. Dalam arti tertentu sebenarnya talenta dari Karmel itu sebenarnya diberikan sama kepada kita. Kita sama-sama novisiat, kita sama-sama di STFT, kita juga belajar hal yang sama. Tidak jauh-jauh sebenarnya beda. Hanya mungkin yang lain ada pendidikan tambahan, tapi itu tidak menjadi masalah. Maka mari kita kembangkan talenta kita ke ordo kita. Tentu masing-masing kita mempunyai kemampuan yang berbeda. Tapi yang sangat penting adalah bahwa masing-masing kita memberikan kontribusi kepada ordo kita, kepada komisariat kita, kepada gereja kita. Hal yang tidak enak dalam persaudaraan adalah kalau ada yang merasa seperti tidak bahagian dari persaudaraan itu. Seperti acuh tak acuh. Seperti setiap kali kita ada pertemuan, benar bahwa kita harus berjuang untuk hadir. Dan itu kita semua menghargainya. Maka para konfrater terkasih, kita syukuri panggilan kita, imamat kita, dan Tuhan sudah memberikan rahmat yang luar biasa bagi kita dengan takbisan yang sudah kita terima. Tugas kita adalah terus-menerus mengamalkan, mengembangkan talenta itu demi kebaikan bersama. Amin. Kristus, Tuhan Kristus. Blossom laden, splendor of heaven, child